pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, malah kita menghaturkan puja panganjali dan doa belajar. Pada asana. Doa belajar. Om Purwe Jato Brahmanam Brahmacari Dharma Vasana Stapa Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahmajiestam Dewasca Sarwe Amertena Sakama. Om Anubhadrah Kratau Yantu Wiswatah. Om Sidirastu Tas Astu Swaha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, saya ingin absen terlebih dahulu ya. Masuk semua hari ini kan? Ya, Rama, Komang, Made Wahyu, Bagas. Hari ini sengaja Bu Anita kumpulkan dari SMP 1, SMP 2, SMP 1, 5, 13 untuk belajar bersama-sama di SMP 5. Kita belajar tentang Panca Mahabhuta kelas 8 ya, sama ya, Panca Mahabhuta, oke? Minggu yang lalu kita sudah pertemuan pertama tentang Panca Mahabhuta, pengertian Panca Mahabhuta, bagian-bagian Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta adalah 5 unsur pembentuk alam semesta yang terdiri dari 1. Pertiwi, 2, 3, Bayu, Teja, Akasa. 5 unsur pembentuk alam semesta ya. Oke. Saya akan menerangkan tentang Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta. Nah, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menghayati ajaran Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta, menghargai perilaku disiplin dalam melestarikan alam semesta yang terbentuk dari unsur Panca Mahabhuta, memahami ajaran Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta, dan menguraikan ajaran Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah mengapresiasi secara tertulis, kemudian toleransi sesama, menyayangi ciptaan Tuhan, menjelaskan pengertian contoh Panca Mahabhuta, pengertian Panca Mahabhuta. Nah, sekarang saya ingin tahu lebih lagi tentang pemahaman pada minggu kalian. Sekarang, seperti yang saya sarankan kemarin untuk membawa HP satu-satu dengan internetnya, kita masuk ke kelas Google Classroom. Silahkan dibuka HP-nya. Kita masuk ke kelas Google Classroom. Oke. Saya kirimi alamat Google Classroom-nya ya. Oke. Langsung dibuka, masuk ke kelas Google Classroom. Yang sudah saya kirimi alamatnya, masuk ke kelas Google Classroom. Sudah? Nah, di situ ada 10 pertanyaan. Sudah masuk? Sudah bisa online? Sudah? Sudah masuk semua kan? Ya, sudah masuk kelas sekolah. Ada 10 pertanyaan di situ. Silahkan kalian jawab 1 sampai 10. Sekarang juga waktunya 7 menit. Sudah? Saya lihat hasilnya ya. Sekarang saya online juga. Lihat hasilnya. Ya, bisa kita lihat sudah terjawab semua dari 10 pertanyaan. Kita lihat hasilnya. Dharma sudah menjawab,
Komang sudah, Rama, Made Wahyu, Bagas sudah. Kita lihat sama-sama jawabannya Komang. Komang salah 3, jawaban betul 7. Dharma betul 8. Rama betul 6. Made Wahyu betul 8. Bagas betul 7. Ya, kita lihat sama-sama ya. Ini kita belajar tentang Panca Mahabhuta melalui kelas Google Classroom. Kesulitan tentang Panca Mahabhuta? Tidak ya. Nah, ini kita belajar tentang Google Classroom. Kenapa saya pakai Google Classroom? Untuk mempermudah dan menghemat kertas ya. Kita lanjutkan Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta sebagai pembentuk alam semesta yang terdiri dari apa ini? Terdiri apa? Tahu? Air, api, eter, pertiwi. Ya apa? 5 unsur pembentuk alam semesta yang terdiri dari pertiwi, air, water, fire, ether, land, ya. Bisa ya, 5 unsur pembentuk alam semesta. Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Alam semesta terdiri dari Buana Agung dan Buana Alit. Apa itu Buana Agung? Alam besar. Apa itu Buana Alit? Ya, manusia atau alam kecil disebut juga makrokosmos dan mikrokosmos. Panca Mahabhuta adalah 5 elemen dasar yang membentuk alam semesta. Bagian-bagiannya terdiri dari pertiwi, apa, teja, bayu, akasa. Pertiwi apa? Unsur padat. Apa? Unsur air. Teja unsur cahaya atau api. Bayu unsur angin atau udara. Akasa adalah ruang hampa. Kelima unsur tersebut bercampur menjadi satu membentuk alam semesta. Nah, Brahmanda termasuk. Nah, sekarang saya akan menerangkan tentang proses terjadinya alam semesta. Ya, proses kita akan melihat video cuplikan dari proses terjadinya alam semesta. Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Uniknya, teori ini juga dapat menentukan akhir dari alam semesta. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abby George Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya.
Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan sebuah black hole. Inilah yang disebut dengan Big Crunch, yang merupakan kelanjutan teori dari Big Bang. Menurut teori Big Crunch, alam semesta tidak akan mengalami akhir karena ia membentuk sebuah siklus. Ia akan meledak, mengembang, menyusut, lalu menghilang dan terus-menerus seperti itu. Dalam kata lain, alam semesta akan bereinkarnasi. Kurang lebih itu tadi adalah penjelasan singkat dari teori Big Bang dan terbentuknya alam semesta. Ini tadi kita belajar tentang video proses penciptaan. Apa yang bisa kalian amati dari video ini? Ada yang bisa? Apa yang kita bisa ambil ya? Film tadi itu terjadinya alam semesta menurut teori Big Bang. Ya, proses terjadinya alam semesta diciptakan oleh Sang Hyang Widi menjadi Buana Agung. Kita lanjutkan. Proses terjadinya alam semesta. Ya, proses terjadinya alam semesta dari Paramasiwa, Nirguna Brahman Sunya, Paramasiwa, Nirguna Brahman, ini ketika kita memanggil Tuhan kita sebagai Sang Hyang Widi. Ya, Sang Hyang Widi, Sunya, Nir, tidak ada apa-apa, kosong. Itu adalah Paramasiwa. Kemudian sudah ada aktivitas, yaitu Sadasiwa, Saguna Brahman. Sudah ada aktivitas, terkena maya menjadi Brahma Wisnu Siwa. Di sini kita posisinya ketika memuja Brahma Wisnu Siwa pada posisi Sadasiwa. Ya, paham ya? Tadi yang pertama Paramasiwa ketika disebut Sang Hyang Widi tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak berbentuk, ya. Nah, seperti itu. Ketika Sadasiwa sudah mulai aktivitas, Brahma mencipta, Wisnu memelihara, Siwa melebur, ya. Ini kemudian membentuk Purusa Prakerti, unsur kejiwaan dan unsur kebendaan. Purusa kejiwaan, Prakerti kebendaan, bekerja sama seperti halnya si buta kuat dan si tuli lumpuh. Si buta kuat dan si tuli lumpuh. Si buta, matanya buta tapi dia kuat. Si tuli, ya, si tuli lumpuh tapi dia bisa melihat. Akhirnya digendong seperti halnya seperti itu, bekerja sama, bisa jalan dengan kekuatannya si buta, tetapi sebagai matanya adalah si tuli, bekerja sama seperti itu, tidak bisa dipisahkan, ya. Oke, membentuk Satwam Rajas Tamas. Satwam Rajas Tamas disebut dengan Triguna. Triguna yang ada di dalam diri kita juga ada ya, namanya Triguna. Satwam Rajas Tamas, pembentuk utama unsur, tidak bisa dipisahkan. Ya, kemudian menjadi Mahat, Budi, Ahamkara, Pancatan Mantra, Manah, Panca Mahabhuta, proses terjadinya alam semesta. Ya, sudah paham ya? Sekarang kita akan belajar tentang pop-up. Ini adalah media pembelajaran tentang Panca Mahabhuta. Di sini kita lihat, ya. Ya. Ada 5 unsur pembentuk alam semesta. Oke. Sekarang kalian amati, sudah ya diamati tadi, tulis di kertas apa yang kalian amati, kemudian katakan ke depan. Sudah?
Oke, Rama, sekarang Dharma maju ke depan. Ini apa yang kamu lihat? Bagian Pancamahabhuta. Ya, terangkan ke temannya. Ini adalah salah satu bagian dari 5 unsur Pancamahabhuta, yaitu pertiwi atau bisa disebut di alam semesta adalah tanah. Ya, dah. Ini tadi ya teman kalian sudah menyebutkan dari unsur Pancamahabhuta. Oke, silakan duduk. Yang kedua, Komang. Ini Keras. Dalam unsur Pancamahabhuta ini adalah apa? Apa itu adalah unsur air diciptakan oleh Sang Hyang. Ya, udah paham ya. Sekarang yang ketiga, Rama. Ini adalah unsur Pancamahabhuta, yaitu teja. Teja, ya. Membentuk Panas. api. Ya. Sekarang Made Wahyu. Ini adalah bagian dari unsur Pancamahabhuta, yaitu teja yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Menjadi Bagian dari proses terjadi alam semesta. iya. Terakhir, Ini adalah bagian Pancamahabhuta yang disebut akasa atau ruang dan ya, eter. iya, menjadi ruang dan eter. Ini tadi kita belajar tentang pop-up. Ya, kita belajar media pembelajaran pop-up. Selanjutnya, untuk tugas praktik kalian, tugas proyek dan praktik. Tugas proyek nanti kalian membuat, praktiknya mempresentasikan ke depan dari hasil kalian. Saya akan membagikan lembar kerja, kalian membuat pop-up media seperti itu dengan hasil kalian mengenai proses terjadinya alam semesta. Ya, oke, lanjutkan tugas kalian pop-up. Oke, sudah dilanjutkan dan dikerjakan pop-up proses terjadinya alam semesta. Sudah dilanjutkan sampai selesai. Sambil saya nilai ya pekerjaan kalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja pop-up saya tentang materi Pancamahabhuta. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya alam semesta. Alam semesta terjadi dimulai pertama Paramasiwa atau Nirguna Brahman, Sunya. Yang kedua Sadasiwa, Saguna Brahman. Saat ini sudah ada aktivitas. Lalu proses Tamas, Rajas, dan Satwam. Lalu Mahat, Budi atau akal. Yang lalu Ahamkara atau ego. Ini
pancatan mantra atau 5 unsur halus, lalu mana atau pikiran, yang terakhir panca mahabhuta 5 unsur kasar. Inilah namanya yang disebut proses terjadinya alam semesta. Sekian dari saya, terima kasih. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proses terjadinya alam semesta. Alam semesta pertama terjadinya parama siwa atau sunya, lalu sada siwa aktivitas, purusa kejiwaan, prakriti kebendaan menjadi kerjasama si buta kuat, si tuli lumpuh. Lalu terjadinya satwam rajas tamas, lalu mahat budi atau akal, ahamkara, ego, lalu adanya manah atau pikiran, pancatan mantra 5 unsur halus, panca mahabhuta 5 unsur dasar, dan terjadi proses alam semesta. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan materi kita, yaitu contoh panca mahabhuta pada Buana Alit dan pada Buana Agung. Pada unsur pertiwi membentuk unsur padat, membentuk tanah, batu, kayu, besi, emas, karang. Pada Buana Alit menjadi tulang, kulit, kuku, daging, gigi, otot, rambut. Sedangkan unsur apa atau unsur cair menjadi air, embun, hujan, sungai, laut, susu, minyak. Pada Buana Alit menjadi darah, lemak, enzim, air liur, ya, yang unsur cair di dalam tubuh kita. Kemudian unsur teja yaitu unsur panas menjadi api, cahaya, sinar, lava. Di Buana Alit menjadi suhu badan, cahaya, warna badan, ya. Kemudian unsur bayu, gas, angin, udara, ya, atmosfer, oksigen menjadi nafas, bau, hawa, ya, gas dalam tubuh, kentut, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan yang akasa, yaitu unsur ruang angkasa, udara, atmosfer, langit, menjadi rongga dada, rongga hidung, telinga, apalagi tenggorokan. Nah, itu adalah unsur panca mahabhuta pembentuk Buana Agung dan Buana Alit. Sudah paham bagaimana materi yang saya jelaskan pada hari ini? Ada yang ditanyakan? Ya? Tujuan menciptakan alam semesta. Ya. Oke, pertanyaan yang bagus dari Rama. Ada yang tahu apa itu tujuan Tuhan menciptakan alam semesta? Ada yang tahu? Ya, tidak tahu? Tujuan Tuhan Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta yaitu untuk menunjukkan kemahakuasaannya, ya, supaya semua tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa menciptakan alam semesta. Maka diciptakan alam semesta beserta isinya. Itu tentang pertanyaan dari Rama. Bagaimana Rama? Oke, sudah bisa diterima? Ya, hari ini kita belajar tentang panca mahabhuta, bagian-bagian panca mahabhuta dan 5 unsur pembentuk alam semesta. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita melanjutkan contoh-contoh pembagian dari panca mahabhuta. Untuk tugasnya minggu depan yaitu membuat portofolio. Ya, portofolio nanti saya berikan LK untuk dikerjakan minggu depan. Nah, dari materi yang saya sampaikan, panca mahabhuta pembentuk alam semesta ini, yang harus kita lakukan adalah
menjaga kelestarian alam yang sudah diciptakan oleh Sang Hyang Widi Tuhan dengan cara apa? Merawatnya, menjaganya, mensyukurinya. Nah, itu adalah cara kita menjaga alam semesta, ya. Dirawat baik-baik, dipelihara baik-baik. Pada Buana Agung, Trihita Karana, pada Buana Aletap seperti apa? Menjaga, memelihara badan kita, ciptaan Sang Hyang Widi dengan alam sekitar, menjaga keharmonisannya dengan lingkungan, dengan atas lingkungan, dengan alam bawah, ya. Sudah paham ya? Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan menghaturkan puja Paramasanti dan doa selesai belajar. Pada asana. Om Dewa Suksma Paramasinthyaya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om